Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Hijar dalam video pembelajaran sejarah. Pada video sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan tentang dari mana dan kapan Islam masuk ke Indonesia. Kali ini, Bapak akan menjelaskan bagaimana penyebaran Islam di Indonesia. Kali ini, Bapak akan menjelaskan saluran penyebaran Islam di Indonesia. Kalian bisa memperhatikan pada sisi sebelah kanan Bapak ada 7 saluran penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah melalui perdagangan, kedua perkawinan, ketiga pendidikan, keempat dakwah, kelima kesenian, keenam politik, dan yang terakhir adalah tasawuf. Oke, Bapak akan menjelaskan satu persatu. Kita mulai dari saluran perdagangan. Saluran perdagangan merupakan saluran utama dalam penyebaran Islam ke Indonesia. Para pedagang Muslim yang berasal dari Persia, Arab, dan Gujarat India datang ke Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Perlu diketahui, karena Indonesia memiliki 2 musim, maka untuk pergantian arah angin membutuhkan waktu 6 bulan. Jadi pedagang Islam yang datang ke Indonesia butuh waktu 6 bulan untuk pulang ke kampung halamannya karena menunggu arah angin berubah. Hal inilah yang digunakan oleh para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat untuk menyebarkan Islam ke Indonesia. Saluran yang kedua adalah melalui perkawinan. Para pedagang Muslim yang berasal dari Arab tadi, Persia, dan Gujarat India datang ke Indonesia. Selain berdagang, sebagian dari mereka kemudian menikah dengan penduduk pribumi. Tentunya mereka menikahi para wanita Indonesia yang sebelumnya telah memeluk Islam. Jadi melalui perkawinan inilah Islam menyebar di Indonesia. Saluran yang ketiga adalah melalui pendidikan. Para ulama Islam seperti Wali Songo yang terkenal di Jawa mendirikan pesantren-pesantren sebagai pusat pendidikan bagi para calon mubalik yang akan berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Saluran keempat adalah melalui dakwah. Melalui cara dakwah, yaitu para santri yang telah menyelesaikan pendidikan di pesantren akan menjadi mubalik dan dikirim dan menyebar ke seluruh penjuru tanah air, menyebarkan Islam lewat dakwah di berbagai tempat yang mereka kunjungi. Saluran kelima adalah melalui kesenian. Kesenian digunakan untuk menyebarkan Islam, seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Derajat menggunakan wayang dan gamelan yang berisi dasar-dasar ajaran Islam. Melalui kesenian inilah Islam menyebar ke Indonesia. Jadi kesenian yang digunakan di sini adalah kesenian yang sudah berakar di tengah masyarakat, kemudian diberi sentuhan Islam, kemudian dipertunjukkan melalui saluran inilah Islam menyebar. Saluran ke-6 adalah saluran politik. Saluran ini dianggap cukup efektif. Mengapa? Karena ketika raja yang memimpin suatu wilayah telah memeluk Islam dan menjadikan Islam sebagai agama kerajaan, maka secara otomatis rakyatnya akan ikut memeluk Islam. Jadi cara ini sungguh sangat efektif untuk menyebarkan Islam pada kala itu. Saluran yang terakhir adalah melalui ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran Islam
yang telah bercampur dengan hal-hal yang bersifat magis. Biasanya ahli tasawuf memiliki kemampuan dalam bidang pengobatan. Penyebaran ajaran tasawuf juga membantu penyebaran Islam. Jadi, biasanya ajaran ini menyentuh kalangan-kalangan bawah ketika kalangan-kalangan tersebut tidak tersentuh oleh saluran yang lain. Karena tasawuf ini membidangi pengobatan, maka biasanya mereka cenderung terjun langsung di tengah masyarakat. Maka ajaran ini berkembang di daerah-daerah di Indonesia melalui masyarakat. Oke, dari ketiga 7 saluran ini, apa yang bisa kita simpulkan dari saluran penyebaran Islam di Indonesia? Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa proses penyebaran Islam di Indonesia berlangsung cukup cepat. Hal ini disebabkan karena proses penyebarannya menggunakan banyak saluran atau cara penyebarannya, antara lain melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dakwah, kesenian, politik, dan tasawuf. Semua cara tersebut tentu tidak terlepas dari keterlibatan para ulama, baik itu ulama dari luar negeri maupun ulama dalam negeri. Sekira untuk penyebaran Islam di Indonesia materinya cukup sekian. Selanjutnya pada video berikutnya Bapak akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Sekian video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.